Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk dalam praibadah pagi dan siang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sambut hambanya yang Tuhan sudah kirim ke gereja kita. Mohon kesediaan Pak Jimmy Sugiarto bisa bangkit berdiri sebentar Pak, supaya kami sambut. Boleh kasih aplaus Bapak Ibu. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang sebentar juga kita akan dengar sama-sama. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau Yesus kami Tuhan dan kami Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang layak, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak Tuhan, maka semua yang ada dalam hidup ini, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari angkat suara mengatakan Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan,
masuk hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bawa pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian kami, ucapan syukur kami. Engkau yang pelihara hidup kami selamanya. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Haleluya. No one like you Lord. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Lukas. Shalom, selamat pagi menjelang siang, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan akan ibadah ini, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh akan ibadah ini dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Iya, kita masih bangkit berdiri sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Boleh lambaikan tangan tinggi. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Tuhan tetap melimpahkan kekuatannya sampai hari ini kepada orang yang membutuhkan. Amin. Dan kekuatan itu yang membawa kita naik terbang tinggi di atas segala persoalan hidup kita. Mari naikkan pujian ini lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Pujikan ini dengan lebih sungguh-sungguh. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar.
kami Tuhan, pengharapan kami yang tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ini kekuatan-Mu lah yang membuat kami berdiri Tuhan, bahkan terbang mengatasi setiap problem dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, pagi siang hari ini kami mau rindu Tuhan, memberikan sorak-sorai kami pujian yang terbaik Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk menerima pujian, hormat dan kemuliaan dari setiap orang yang Tuhan tebus. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pagi siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Sekali lagi beri aplaus buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, amin. Kuasa yang tercurah di tempat ini untuk kita semua. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Bersama kita katakan, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Katakan, Ku pakai kuasa. Pakai kuasa. Siapa jadi
paling sanggup untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita bersama katakan, bukan dengan kuat gagahku. Mari kita lebih lagi beri yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menembus genap jiwaku. Lewati badai tak akan kami ragu Tuhan. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, saya katakan Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang berkuasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, Kau yang menembus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Sebabnya Dia yang perkasa, amin Bapak Ibu, amin. Mari kita bersama-sama menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Dengan segenap hatimu katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Lebih lagi kita mengatakan, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah berkuasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Katakan Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya, beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Siang hari ini kita akan naikkan pujian yang baru mungkin. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, dan Dia Tuhan yang tidak pernah gagal atas setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau pelajari lagu ini. Biar lagu ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita mengatakan bahwa hanya Dia yang sanggup, bahwa Dia tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Kau yang sanggup Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa. Oh, lebih apa yang kami
Bapak Ibu. Kita mau katakan bahwa Dia sanggup. Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Katakan selamanya kau sanggup. Selamanya Tuhan kau sanggup, Dan bagi mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan. Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan. Kami mau katakan selamanya Tuhan kau sanggup. Tuhan kau sanggup, Selamanya. selamanya Tuhan kau sanggup. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Dia adalah yang sanggup. Amin. 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 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama persiapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Dia kuasanya terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar.
Kami percaya Tuhan, tidak pernah terlambat janji-Mu untuk memulihkan setiap kami. Hari ini kami percaya Tuhan, seperti kata pujian ini, kami sungguh-sungguh mau nyatakan iman kami. Kami percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bekerja atas keluarga kami Tuhan. Karena itu siang hari ini kami juga mau bekerja sama dengan Tuhan. Kami mau membuka hati, kami mau meresponi, kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau bangkit jadi pahlawan buat keluarga kami Tuhan. Hari ini ya Allah Roh Kudus, kerjakan pemulihan itu, pribadi lepas pribadi. Kerjakan pemulihan itu keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan tidak sanggup pulihkan. Mari siang hari ini bekerjalah Tuhan. Seberapa lama pun pernikahan kami, yang sudah menikah, yang akan menikah, yang telah lama menikah, yang sudah lama konflik, yang sudah lama terluka, maupun baru saja, Tuhan pulihkan siang hari ini. Kasih-Mu yang terlebih besar, kuasa-Mu yang terlebih besar, curahkan di tempat ini ya Bapa. Hamba-Mu berserah, Tuhan tuntun, sehingga bukan dengan hikmat manusia, kekuatan manusia, firman ini boleh disampaikan, tapi Tuhan sendiri yang bekerja, membagikan apa yang menjadi kerinduan dan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama katakan, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih tim musik pujian. Terima kasih juga Bapak Pendeta Lukas, Bapak Pendeta Minggus, Bapak Pendeta Elisa, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Oni, Pak Hari ya tadi, untuk majelis yang sudah memberi kesempatan, dan juga jemaat sekalian. Ini kali kedua saya melayani di tempat ini. Yang lalu adalah bulan Agustus kalau tidak salah, tahun lalu ya. Dan puji nama Tuhan, siang hari ini boleh berada kembali di tengah-tengah kita semua. Nah, apa yang saya mau bagikan siang hari ini ayatnya sama, tapi sementara masih yang tadi ya, yang tadi pagi, yang jalankan peranmu dalam keluarga, tapi saya ingin menyoroti dari sudut pandang yang berbeda saudara ya. Kiranya Tuhan menolong sehingga ini lebih banyak nanti bisa sharing ya, sehingga bisa mengena di hati saudara sekalian. Oke. Yang jalankan peranmu di dalam keluarga ya, bisa dimunculkan di situ. Ya. Nah saudara begini, suatu kali ada hal yang menarik yang pernah diteliti. Ya. Ternyata 75% tentara sekutu yang meninggal di Perang Dunia Kedua, mereka bersenjata lengkap. Tapi mereka meninggal di medan perang tanpa pernah menembakkan senjatanya, tanpa pernah memakai senjatanya. Sehingga mereka sebelum menembak musuh, mereka keburu ditembak oleh musuh. Nah ini berkaitan dengan siang hari ini, ya jalankan peranmu dalam keluarga, atau kalau saya boleh kasih tagline siang ini adalah bangkit jadi pahlawan atas keluargamu. Sekali lagi, bangkit jadi pahlawan atas keluargamu. Saudara, mungkin terkadang kita seperti tentara tadi ya, slide-nya tetap yang tadi ya, cuma judulnya pakai yang kedua, tapi slide-nya tetap yang pertama ya. Kita tahu ada something wrong, kita tahu ada yang tidak beres dengan keluarga kita. Tapi banyak orang tidak berani bangkit jadi pahlawan, tidak berani do something, tidak berani melakukan perubahan sehingga keluarganya berubah saudara. Kalau handphone kita rusak, kita buru-buru bawa servis. Kalau mobil atau sepeda motor kita rusak, kita bingung dan cepat-cepat ke bengkel. Tapi banyak orang yang ngerti keluarganya nggak beres. Ngerti ada hubungan-hubungan yang sudah mulai dingin kasihnya, komunikasinya nggak lancar. Tapi kita nggak berani bertindak. Kita nyaman dengan kondisi itu. Dan tanpa sadar bertahun-tahun sudah lewat saudara. Dan kita berkata kayaknya sudah terlambat. Kayaknya berat ini. Tapi siang hari ini seperti ikrar kita lewat pujian tadi, pernyataan iman kita. Kuasa Tuhan terlebih besar. Kuasa Tuhan terlebih sanggup. Gak ada yang gak bisa dirubah oleh Tuhan.
Seperti apapun hati Bapak Ibu, kita yang anak muda, maupun pernikahan kita, Tuhan sanggup mengubahkan. Nah, saya akan maju ya. Nah, singkat saja. Nah, saya nggak akan jelaskan panjang lebar di sini. Saya akan bicara dari Efesus, saudara. Nah, intinya apa? Efesus itu dibagi dua ya. 3 pasal pertama menunjukkan betapa hebatnya kasih kuasa Tuhan yang diberikan ke orang-orang Efesus. Orang Efesus bukan orang Yahudi. Ya. Mereka tinggal di tengah-tengah penyembahan berhala. Mereka tinggal di bawah tekanan kaisar. Tapi Rasul Paulus menguatkan mereka bahwa Tuhan itu luar biasa ada bersamamu. Tuhan itu begitu melimpahkan kekuatannya. Tuhan itu begitu membawa engkau dekat kepadanya. Tuhan itu menjadikanmu bagian dari keluarga Allah, dari bagian menjadi keluarganya Tuhan. Mempersatukanmu di bawah Kristus. Jadi kalau engkau di dalam Tuhan, ini nasihat Rasul Paulus, engkau punya segala sesuatu. Anda punya segala sesuatu untuk menghadapi tantangan apapun. Lalu di ayat 4-6 di situ Rasul Paulus mulai mengaplikasikan Tuhan itu sudah melengkapi engkau dengan segala sesuatu yang memampukan untuk kita hidup di tengah dunia yang tidak mudah. Itu nasihat Rasul Paulus pada jemaat Efesus. Termasuk salah satu yang kita bicarakan siang hari ini, sharingkan siang hari ini adalah keluarga. Tuhan juga sudah memperlengkapi kita semua, bahkan yang lebih dari semuanya Roh Kudusnya ada di dalam kita. Untuk memampukan kita menghadapi tantangan dunia seperti apapun. Untuk memampukan kita menghadapi tantangan pergumulan di dalam keluarga seperti apapun. Roh Kudusnya ada di dalam kita memampukan kita, kasihnya ada di dalam kita memampukan kita menghadapi suami, istri, mertua, menantu, anak, seperti apapun. Tapi siang hari ini yang firman Tuhan tantang dari setiap kita, kalau kita punya semua itu, seperti tadi pasukan sekutu di Perang Dunia Kedua, mereka bersenjata lengkap, tapi beranikah mereka menembakkan senjatanya, itu hal yang berbeda. Kalau kita diperlengkapi dengan Roh Kudus di dalam kita, kita diperlengkapi dengan kasih Allah, ada Allah di pihak kita, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang sanggup bersama kita. Kita berani enggak bangkit untuk membuat perubahan buat keluarga kita? Itu yang kita akan sharing siang hari ini, saudara. Nah, karena itu bangkit di dalam keluarga itu kita perlu menyadari bagian kita apa. Jangan jadi bapak tapi nggak jadi bapak. Jangan jadi suami tapi yang aktif istrinya terus. Kita nggak pernah ambil inisiatif, kita hanya diam saja. Jangan jadi orang tua tapi nggak bertugas sebagai orang tua. Itulah yang membuat keluarga kita kacau. Karena kita ada di dalam keluarga tapi kita tidak menjalankan tugas kita. Ada orang yang tahu tugasnya, tapi yang lebih gawat lagi ada orang-orang yang tidak tahu jadi suami itu harus seperti apa sih. Jadi istri itu harus seperti apa. Nah, saya belajar Bapak Ibu, saya belajar dari istri saya belajar dari keluarganya. Saya lahir di satu keluarga yang kakek saya itu menikah 2 kali. Ya. Jadi nenek saya itu orang Jawa, ya. Jadi kakek dari Cina menikah dengan orang Jawa di Wates di Jogja. Kemudian beliau punya bisnis, pergi ke kota Solo dan menikah kembali. Ya. Nah, akhirnya papa saya itu besar dan adik-adiknya, papa saya itu 7 bersaudara, lahir tanpa mengerti gambaran papa yang baik itu seperti apa. Karena ayah saya dan adik-adiknya tinggal di Jogja, kakek saya tinggal di Solo dengan keluarga barunya. Jadi ayah saya itu SMA sudah bekerja cari uang ya untuk adik-adiknya. Dia tidak tahu jadi bapak itu seperti apa. Nah, ketika lahir saya, saudara dan adik saya, kami mengalami
krisis di situ karena papa kami itu baik. Dia pekerja keras, dia geografinya baik, saya ngerti Kudus, ngerti ini karena papa saya dulu kelilingan dan sering cerita ya di perjalanan di kota ini bagaimana. Tapi sebagai papa itu dia nggak mendidik saudara, maksudnya orang tuh harus gini loh, nggak boleh gini, orang tuh harus gini. Beliau pasif, beliau diem. Nah di keluarga mama saya sebaliknya, ya engkong sama emak saya dari mamah itu, meninggal di usia 40 karena nenek saya kanker payudara, kakek saya GERD ya, asam lambung sampai meninggal. Sehingga tante-tante saya itu yang jadi orang tua. Jadi di keluarga mama saya figur kuatnya tuh cewek-cewek. Wih, tante-tante saya perkasa, suaminya takut-takut istri semua saudara. Nah, suami yang pasif ketemu istri yang dominan, jadinya papa mama saya saudara. Sampai sekarang usia 78 dan 73, dominannya mama saya tuh masih kelihatan. Nah, itu kebawa sampai saya saudara. Ya, maka ketika harus berperan bingung. Nah gawatnya gini, di gereja ya, saya waktu itu sama calon istri, sekarang jadi istri saya. Baru mau tunangan, lalu ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, beliau cukup peka, profetik. Sebetulnya saya juga enggak terlalu ngeroh seperti itu, tapi kali itu beneran saudara. Pembina youth kami berkata, ini mau tunangan Pak, tolong didoakan. Kami berdua suruh maju, tapi karena baru mau tunangan enggak boleh pegangan, hamba Tuhan ini doakan. Tahukah saudara perkataan apa yang pertama muncul? Ini orang Malaysia dan dia berkata seperti ini. Hubungan kalian akan penuh dengan air mata. Waduh saudara. Banyak rintangan kalau ini mau diteruskan. Widih saudara, mau tunangan dikasih tahu seperti itu. Nah saya dari GBI ya, saya dalam hati tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus saudara. Tapi yang buat syok gini, kami habis itu gereja panggil pelatihan konselor, kami 3 bulan dilatih, istri saya dilatih konselor, saya dilatih konselor, itu sertifikasi Kanada saudara, walaupun baru pelatihan dasar. Nah itu berakhir 3 hari sebelum kami menikah, jadi semua konselor gereja dilatih termasuk kami. Dan berakhirnya tuh 3 hari sebelum pesta pernikahan saya saudara. Dan di akhir konseling itu saya sama istri saya dites. Grafik kami itu tabrakan, apa yang terjadi sama papa mama saya terulang. Dan konselor kami berkata ini kalau diteruskan berat ini. Waduh saudara, 3 hari mau menikah dikasih tahu kalian tuh tabrakan. Karena istri saya tuh anak paling kecil di keluarganya, begitu diperhatikan orang tua dan kakak-kakaknya. Sedangkan saya anak sulung yang papa saya pasif. Saya baru berusaha muncul. Saya dari gereja, jadi saya belajar memimpin itu dari gereja karena memimpin kelompok sel. Sedangkan istri saya dominan, jadi grafik kami itu tabrakan terus gini loh saudara. Nah sampai dosen kami, guru kami itu berkata seperti ini, istri saya Ervi ya, Ervi kamu harus sabar sama Jimmy ini. Ya. Kadang biasanya yang terjadi gini, mau makan apa? Jawaban saya terserah. Jadi saya orang yang ngikut aja, persis sama seperti ayah saya saudara. Terus konselor kami ini berkata, Ervi kamu harus sabar. Tiap kali mau makan di mana, nanti setelah nikah anak mau sekolah di mana, kamu harus menunggu Jimmy. Lama enggak apa-apa, kamu harus sabar. Karena istri saya itu waktu itu saudara, enggak sabaran. Jadi kalau lampu kuning saya mau berhenti, traffic light itu kuning, istri saya terus. Dominannya kelihatan sekali saudara. Ya, yang nyetir saya, yang ngatur dia, kanan, kiri gitu saudara. Nah itu nanti terkait ayat yang kita mau baca saudara. Nah sampai konselornya berkata, kamu harus tahan diri dan selalu bertanya, selalu berkata, ya kamu yang pilih. Kita oke diskusi, tapi kamu sebagai laki-laki, kamu yang harus memutuskan keputusan akhirnya. Awalnya agak gampang saudara, ya, bahkan sampai masa pacaran kami dan 5 tahun pernikahan pertama kami itu penuh air mata, karena crashnya selalu di situ. Ya, ketika dia dominan saya tersinggung, karena saya pengen memimpin.
Tapi ketika saya memimpin, dia tersinggung. Nah itu jadi masalah di situ, saudara. Tapi luar biasanya melewati 5 tahun dengan proses. Sekarang hebat, saudara. Ya, dia jadi seorang ibu yang luar biasa, dia jadi seorang istri yang sangat menolong sekali. Saya bisa selesai S2, S3, dia handle 4 anak sendiri loh, saudara. Tanpa pembantu loh, saudara. Ya, dan dia sangat melayani sekali. Kamu butuh apa, kamu didoakan. Mau berangkat pelayanan ini aku doakan ya, support. Karena dia mau berubah dan saya mau muncul. Jadi saudara, keluarga kami jadi indah sekarang. Tapi coba kalau saya tetap saja dan istri saya gak mau juga berubah. Sampai hari ini air mata itu akan terus keluar. Jadi hari ini perlu keberanian saudara untuk berubah. Nah sekarang kita lihat ya dari istri dulu. Kita baca Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, pimpinan istri, sama seperti Kristus adalah kepala atau pimpinan di gereja atau jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena Kristus itu sudah menebus kita dari dosa, maka dia yang layak untuk memimpin kita. Karena dia yang sudah berkorban bagi kita, kita layak untuk menghormatinya. 24, karena itu sebagaimana atau seperti jemaat atau gereja tunduk pada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah sekarang sebelum saya cerita lagi, kita lihat. Tunduk itu maksudnya apa? Artinya bukan karena takut saudara, tapi karena sukarela. Kita tahu bahwa suami istri di Kristen, di dalam Tuhan itu sepadan. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Tapi fungsinya beda. Laki-laki ditentukan Tuhan untuk memimpin, perempuan ditentukan Tuhan untuk menolong. Nah ini bukan berarti yang satunya lebih rendah, tapi satunya tahu, oh you are the leader, kamu pemimpinnya. Maka aku akan support sebagai wakil. Ya kalau di sini Pak Lukas sama Pak Minggus misal seperti itu. Bukannya enggak bisa mimpin, bisa kalau mau. Wanita bisa memimpin. Tapi justru karena kita menghormati orang yang sudah ditempatkan Tuhan, maka kita di posisi support dia, di posisi mendukung dia. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita itu dekat sama Tuhan. Ya. Kemarin saya lihat ada satu gambar bagus saudara. Semakin seseorang itu dekat dengan Tuhan, semakin seseorang itu mengasihi Tuhan, semakin seseorang itu kehidupan doanya beres, dia akan makin bisa mengasihi pasangannya. Kalau kehidupan doanya benar loh ya, bukan cuma kelihatan sibuk berdoa, tapi ini orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Suami yang dekat dengan Tuhan pasti akan dekat dengan istrinya. Dan istri yang mengaku dekat dengan Tuhan dan benar-benar dekat dengan Tuhan, seharusnya dekat dengan suaminya. Karena Allah adalah kasih. Kalau kita dekat sama Tuhan, masa kita akan tetap gak ngampuni suami kita? Kalau kita intim saat teduh, doa syafaat terus, aktif di gereja sebagai pendoa, masa ketika kita mendiamkan istri kita, Tuhan akan diam-diam saja? Jadi orang yang dekat sama Tuhan, mau tidak mau akan dekat dengan pasangannya. Nah pertanyaannya dibalik sekarang. Lah Pak, kalau saya hari-hari ini rasanya jauh dari pasangan, mungkin kita perlu tanya, kita tuh sungguh-sungguh dekat sama Tuhan atau cuma kelihatan dekat tapi hatinya enggak nurut sama Tuhan. Doa terus dan Tuhan kasih firman, tapi kita ngotot, ayo ampuni, enggak Tuhan. Ayolah beresan, enggak Tuhan. Nah itu saudara, kita kelihatannya di luar dekat sama Tuhan, tapi di hati kita, kita memungkiri Tuhan. Tapi hari ini yang benar seharusnya kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, kita akan dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni pasangan kita. Ya, bahkan tunduk dalam segala sesuatu, tapi ada penafsir yang memberi catatan gini, kecuali itu bertentangan dengan firman. Nah sekarang saya mau cerita lagi saudara. Ya.
kami banyak melayani. Saya juga nggak tahu kenapa saudara, tapi pelayanan terbanyak saya adalah bimbingan dan pemberkatan pernikahan. Itu top ratingnya. Ya, lebih dari konseling saudara. Nggak tahu kenapa. Dalam bulan ini kami membimbing 2 pasangan dan keduanya titipan dari gereja lain. Jadi bukan dari gereja kami, tapi gereja lain kirim surat minta untuk jemaatnya konseling pranikah dengan saya. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan pakainya di situ saudara. Nah di pertanyaan bimbingan pranikah, ini saya tanya ke istri-istri ya. Di situ ada pertanyaan begini. Apa yang membuat kamu itu memilih laki-laki itu atau suamimu itu? Nah, dan sebaliknya pertanyaan itu, apa yang membuat kamu pilih wanita itu jadi istrimu? Nah, kalau yang ditanya kaum pria, rata-rata jawabannya gini, karena dulu itu saya lihat dia gadis yang lembut, keibuan, ya, sama teman-teman baik, rajin pelayanan di gereja. Kalau diajak ngobrol, nah ini sukanya laki-laki itu. Saya milih dia jadi pacar dan akhirnya jadi istri. Karena kalau diajak ngomong tuh nyambung, enak. Dia pendengar yang baik. Dia sering nyemangati saya. Nah itu alasan laki-laki memilih ibu-ibu jadi istri. Ya. Tapi kalau kita nggak ingat itu saudara, seiring dengan jalannya pernikahan, kita berubah. Kita tidak lagi jadi teman yang asik. Kita tidak lagi kalau dulu, oh ya bagus itu. Kalau sekarang, salah itu, yang harusnya kayak gini, kamu keliru. Dulu kita pendukung, makanya kita dipilih jadi istri. Tapi sekarang kita seringnya malah menjadi pendebat. Kita seringnya jadi oposisi dari suami kita. Jadi musuh dari suami kita, saudara. Nah, padahal hati laki-laki itu kena ketika dia dibombong, dibesarkan, diiyani. Nah, hari ini, saudara, ada satu kontras, makanya di situ perlu Tuhan. Laki-laki, ya maaf ya Pak Lukas, nggak menyinggung Pak Lukas ini. Laki-laki itu makin bertambah usia, makin manja, saudara, makin keibuan. Tapi wanita itu makin bertambah usia, makin pria, saudara. Makin gagah, makin tegas. Lihat emak-emak itu, nenek-nenek itu ya. Cucunya digandeng, satu digendong, tegas jalan di depan. Sementara yang laki ketinggalan di belakang, saudara. Itu satu kenyataan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, maka kita harus sadar diri, saudara. Dengan bertambah usia itu sebetulnya kita saling membutuhkan. Karena hormonnya berubah, yang wanita jadi seperti laki-laki, yang laki-laki jadi seperti wanita, manja. Makanya terus sekarang terkenal istilah ya, ada sugar daddy, terus ada apa lagi, sugar baby. Kenapa om-om sukanya sama yang gadis-gadis muda? Karena merasa diperhatikan, sedangkan istrinya sudah jadi kaku, saudara. Istrinya sudah jadi galak. Diajak ngomong sedikit disemprot gitu, saudara. Nah sedangkan yang lebih muda itu diajak ngomong, oh ya. Nah yang lebih tua ini, yang laki-laki merasa dihargai, merasa berguna, saudara. Nah itu satu kontras, itu satu kenyataan fisik yang kita alami sebagai laki-laki dan perempuan. Nah kalau kita tidak melibatkan Tuhan, tidak ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, ya berat. Bagaimana kita mau bisa bertahan dengan kasih manusia yang terbatas? Lah istriku kayak gitu Pak. Lah suamiku seperti itu Pak. Masa juga harus mengasihi. Tapi siang hari ini kembali. Kalau Tuhan itu sungguh-sungguh kita dekat dengan Tuhan. Hormonnya boleh berubah. Usianya boleh berubah. Tapi sikap kita berbeda. Ibu-ibu yang lain boleh semakin galak, tapi kita tetap penuh kasih. Kita tetap lembut, kita tetap sabar, sehingga akhirnya suami kita dimenangkan, saudara. Suatu kali ada pasangan muda yang konseling, dan sudah berkali-kali mau bercerai, saudara.
Lalu istrinya berkata, Pak, saya sudah tidak tahan. Suami saya tuh KDRT, suami saya tuh kasar, diajak ngomong apa, emosi, diajak ngomong apa, emosi lagi. Sulit bicara dengan suami saya. Dan kebetulan ibu ini juga lahir di keluarga yang keras. Ya, orang Chinese sama orang Batak lahir dia. Wih, keras saudara. Tapi saya berkata, semakin kamu belajar untuk mengalah, kamu tidak akan kalah. Tapi kamu justru akan memenangkan hati suamimu. Dan kemarin dia ketawa, Pak, iya puji Tuhan Pak, terima kasih ya. Gak jadi bercerai. Jadi kalau ibu-ibu ngalah, tunduk, itu enggak kalah. Tapi justru itu kuasa untuk memenangkan hati suami. Kuasa untuk memenangkan hati pria. Nah, kalau saya boleh kaitkan ya saudara, ya ini agak menyimpang tapi sebetulnya bukan ayat tentang ini ayat tentang akhir zaman. Tapi kemarin kami khotbahkan itu ya, Wahyu 2 ayat 5, saya enggak tulis di situ. Ini tentang kasih yang semula. Nah, Tuhan berkata kamu jatuh terlalu dalam. Ini bicara tentang jemaat tapi kita bisa pelajari untuk keluarga. Saya renungkan kenapa sih hanya kehilangan kasih semula itu dianggap jatuh terlalu dalam. Karena ternyata gini saudara, yang dimaksud di situ adalah kesengajaan. Ngerti sudah hatinya mulai luntur tapi tidak diperbaiki. Ngerti hubungannya sama suami sudah mulai renggang, tapi tidak berusaha mendekat. Nah itu kesengajaan saudara, makanya Tuhan berkata terlalu dalam kamu jatuh. Ngerti di keluarga ini sudah mulai retak, tapi tidak diberesi. Gak segera konseling, gak segera diatasi. Artinya kita sengaja merusak hubungan yang ada. Kita sengaja membiarkan keluarga kita rusak. Ya, kalau dikontekskan keluarga ya. Tapi siang hari ini, apa yang dinasihatkan Tuhan? Lakukanlah yang semula engkau lakukan. Keluarga itu banyak kehilangan kasih bukan karena selingkuh. Selingkuh itu bukan awal saudara, itu hanya akibat. Tapi apa? Tidak melakukan yang semula dilakukan. Dulu waktu pacaran, sehari berapa kali? WA terus. Baru di mana yang? Sudah makan. Nanti yang nganter siapa? Tak jemput ya. Nah setelah nikah lama saudara, lebih sering WA istrinya atau lebih sering WA temennya? Wih kalau di grup sama-sama hobinya kalau sama istri cuma ya, enggak. Semakin lama pernikahannya, WA-nya semakin pendek saudara. Disingkat-singkat. Nah, kita sudah enggak melakukan yang semula dilakukan. Dulu selalu ada waktu, enggak ada waktu pun diada-adakan. Ada rapat gereja gampang, rapatnya nanti bisa di-cancel. Sekarang kalau diajak ketemu sama istrinya, diajak makan sama suaminya, alasan terus. Ada senam lah, ada pertemuan ibu-ibu lah, ada rapat lah, ada inilah, ada itulah. Lah bagaimana enggak renggang? Karena kita enggak mau membenahi. Tapi siang hari ini buat istri-istri, ya, kalau mau balik lagi dekat dengan suami, ya, jangan berkata sudah tua, enggak ada kata terlambat. Ya. Pacaran itu tidak harus sebelum menikah, setelah menikah pun baik kalau tetap pacaran tapi sama istri sama suaminya saudara. Ya, nah pastikan kita itu tetap punya waktu untuk dekat dengan suami. Orang itu kalau sudah lama enggak bicara, canggung pasti. Nah suami istri satu rumah satu ranjang, lama enggak bicara. Hati ke hati loh, kalau ngomong sudah makan belum ya itu biasa. Tapi hati ke hati loh saudara. Nanti Anda akan sadar ternyata sudah jauh ya jaraknya. Tapi siang hari ini lakukan yang semula lakukan. Belajar tunduk, belajar lembut. Justru dengan kelembutan itu, kekuatan wanita itu kelembutan saudara. Kalau Anda lembut, pria sekeras apapun bisa ditaklukkan. Suami segala apapun bisa ditaklukkan saudara. Kalau kita mau lembut. Tapi kan gak mudah. Namun bersyukur karena Roh Kudus ada dalam kita. Bersyukur karena Allah yang adalah kasih dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, sekarang langsung lompat yang kedua. Ya. Sekarang gantian suami saudara. Kita baca ayatnya
ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Telah mati buat gereja, telah mati buat kita orang percaya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Nah, hari-hari ini kita diperhadapkan sama zaman instan. Kemarin saya lihat survei, orang sekarang itu nunggu 16 detik saja internet, kita browsing, buka web. 16 detik belum keluar webnya, kita udah enggak sabar. Bayangkan zaman dulu ya, tahun 90-an, tahun 2000-an itu kalau mau buka internet betapa lamanya saudara. Ya. Nah karena sekarang apa? GoSend cepet, Gojek cepet, Grab, semuanya serba instan saudaraku. Ada Paxel, kalau mau ngirim makanan semua serba cepat, internet 5G. Lama-lama kita tidak sabar dengan yang namanya menunggu seseorang berubah. Nah, jangankan 16 detik. Kita tidak sabar sebagai laki-laki untuk melihat istri kita jadi lebih baik. Sehingga tren yang terjadi apa? Perceraian. Kalau tidak bisa jadi baik, aku ganti dengan yang lain. Ya. Padahal yang Kristus ajarkan di sini itu proses. Istrimu jadi baik, tergantung kamu ngolah dia atau tidak. Kalau Yesus cuma nongkrong di surga, Yesus gak turun ke dunia, jemput manusia, ya, dilayani, mati di kayu salib buat manusia, ya manusia gak akan sampai surga saudara. Selamanya buruk terus, selamanya berdosa terus, gagal terus sampai ke surga. Tapi apa yang Yesus lakukan? Turun, didatangi, dilayani. Bahkan bukan cuma dilayani, memberikan dirinya mati. Semua yang kau butuhkan tak kasih. Maka kita berubah. Nah sama juga Tuhan berkata menasihati kita, jadi suami itu ya kayak gitu. Saya tahun depan ulang tahun pernikahan ke-17 saudara. Ada yang Tuhan ngajar saya, jadi istri saya tuh ibu rumah tangga yang sangat baik. Ya. Kami anak 4, mahasiswa yang praktek di gereja 9, dan istri saya yang ngurus makanannya, ngurus semuanya saudara. Ya, Gojek, transportnya mahasiswa yang ngurus istri saya. Dia ibu rumah tangga yang sangat baik saudara. Tapi ada satu kelemahannya, ya, satu dia pelupa. Justru karena pelupa itu dia nggak rapi saudara. Jadi buka lemari nggak ditutup, buka pintu nggak ditutup, naruh sandal lupa. Hampir setiap hari, ini pertanyaan yang saya sebetulnya sebel, tapi lewat khotbah ini saya juga diubahkan saudara. Hampir setiap hari dia selalu tanya, handphoneku tadi di mana ya? Sampai saya bilang, mah, beli itu loh tempat handphone yang ada talinya diikat di leher. Lah lupa tiap hari saudara. Tapi akhirnya saya menyadari saudara, 16 tahun ini saya berdoa, Tuhan ubahkan dia. Ya kalau dia di depan pintu tuh sandal berantakan, yang kanan yang mana, yang kiri di mana. Padahal saya dari kecil dititipkan karena papa saya, mama saya tuh sibuk kerja semua, saya dititipkan tante saya tuh rapi sekali, sandal kanan, kiri, semua harus tertata. Lah saya ketemu yang model istri saya ini saudara. Wih awalnya stres, jadi saya pulang dari kampus, ya kadang sore jam 3:30 saya pulang, saya bisa sampai jam 2 dini hari merapikan lagi rumah loh saudara, tak pel, tak tata, semua harus rapi, semua harus tertata saudara. Nah tiap hari bertengkar terus kan, saya mau berantakin lagi, ini sandal mau ditata, besok lagi gitu lagi, ini pintu mau ditutup, besok lagi gitu lagi saudara. Sampai saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan ubah dia Tuhan, ubah dia Tuhan. Hampir 17 tahun tidak dijawab itu Tuhan. Nah sampai saya teringat saudara, ketika kami jadian pacaran itu dia nulis, itu di laminating, dia berkata gini, aku tuh tidak sempurna.
Kalau kita nanti menikah, ajari aku ya, tuntun aku ya, ingatkan aku terus. Jangan sungkan-sungkan untuk membimbing aku. Sehingga aku jadi istri yang luar biasa. Lah, saya diingatkan itu. Jadi istri hebat, itu tidak terjadi langsung. Cuma kita doa, Tuhan jadikan dia hebat. Tuhan jadikan dia istri yang baik. Tapi kita ini yang diciptakan sebagai pemimpin, kita butuh untuk membimbing dia. Nih loh gini, caranya gini. Kalau ngadepi jemaat tuh caranya gini. Kalau nyapa orang tuh begini. Kalau kita sebagai suami cuma diem, ya istrimu seperti itu terus. Sejauh mana kita mau menginvestasikan hidup kita untuk dia. Sejauh itu kita akan menikmati perubahannya. Kemarin teman saya, kakak rohani saya berkata, istri kamu rela nggak bayar uang sekian untuk istrimu pelatihan konseling, khusus untuk ibu-ibu hamba Tuhan, istri-istri gembala. Berapa sih biayanya? Segitu, waduh. Tapi dia berkata gini, kalau istrimu berubah, pelayananmu maju loh. Terus saya akhirnya berpikir, ya, kalau dia dulu nggak bisa saudara, dia, kamu kok ke gereja terus, kamu kok gini. Tapi saya lihat setelah dia ikut pelatihan itu berubah loh saudara. Sekarang yang malah passionnya lebih besar untuk turun ke jemaat, untuk melayani mahasiswa itu lebih ke istri saya. Tapi kenapa bisa berubah? Kita mau bayar harga, kita mau berinvestasi. Dia sekolah konseling walaupun tidak formal, dia sekolah lagi saudara. Dan itulah yang merubah dia. Nah sekarang dua-duanya. Keluarga saudara mau berubah atau tidak, itu tergantung seberapa kita mau belajar dan merubah hidup kita. Banyak orang berkata, aku sudah kayak gini ya kayak gini. Tapi mari hari ini semakin kita belajar, semakin kita ahli. Setir mobil, pertama pasti senggol sana, senggol sini, mobilnya baret-baret saudara. Tapi makin saudara terlatih, makin mobilnya aman. Sama juga dengan yang lain. Makin kita banyak belajar dan melatih diri kita, mau berubah, makin smooth. Sekarang sering konflik enggak? Kami sering. Tapi enggak pernah lama, pasti selesai dengan baik. Kenapa? Dua-duanya berlatih. Saya belajar, ikut training lagi saudara, jadi S2 saya 2, S2 teologi, belajar lagi S2 konseling. Nah istri saya ambil yang non formal. Kadang kita konseling sama orang lain. Nah itulah yang merubah. Ketika istri berubah, saya berubah jadi lebih telaten, ya, lebih sabar. Keluarganya berubah. Dulu anak-anak berantakan saudara. Sekarang anak-anak tertata. Anak saya tuh sampai pernah dikonseling. Saya nggak tahu penyebabnya tapi dia sering histeris, teriak-teriak sendiri. Nah rupanya gini, ketika orang tua tuh tenang. Ketika orang tua smooth, suami istri smooth, anaknya ikut tenang saudara. Anak itu batinnya begitu peka. Tapi kalau orang tuanya konflik, orang tuanya sering konslet, anaknya tidak tenang, anaknya akan gelisah. Nah kemarin kita pelayanan besok, di beberapa keluarga kejadiannya sama, anak nakal, kenapa? Ayahnya tidak pernah di rumah, tiap pulang ribut sama mamanya. Akhirnya anak tidak merasa nyaman di rumah, pergi ke tempat ibadah lain. Mau jadi pindah ke seberang saudara. Kenapa? Just simple, karena di keluarga merasa tidak nyaman. Merasa papa mama ada tapi nggak jadi papa mama. Tapi hari ini tuh indah saudara ya. Lembaga pertama yang Tuhan ciptakan itu apa? Keluarga. Ketika keluarga kita beres, nanti saudara akan melihat pekerjaan Anda maju, pelayanan Anda maju, dan lain sebagainya maju. Dulu saya paling takut kalau khotbah, di belakang sana ada istri dan anak saya. Saudara. Kenapa? Saya baik di gereja, dan sebetulnya saya orang yang baik. Tapi kalau di rumah, karena belum pulih, di rumah ngamuk-ngamuk, di rumah keras. Sehingga tiap kali saya khotbah, saya merasa terintimidasi karena di sana orang rumah. Tapi hari ini kalau saya khotbah ada mereka, saya lega saudara, karena tidak ada yang saya sembunyikan. Beres. Nah itu yang kita akan lega, dan ketika di rumah beres,
di tempat lain, bisnis saudara, pekerjaan akan ikut beres. Karena basicnya keluarga. Maka lembaga yang diciptakan Tuhan pertama, tapi juga lembaga yang dirusak iblis pertama adalah keluarga. Nah, sekarang satu lagi ya, anak, lalu saya akan tutup saudara. Ya, sekarang kita maju ke sini. Ya. Oke. Nah ini, mari kita baca Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, lanjut dulu ke ayat 23. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terakhir ayat 4 ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah sekarang gantian orang tua dan anak saudara. Kalau di Purwokerto, kalau di Jogja namanya torong. Ya, torong itu kalau saudara beli bensin eceran, itu benda seperti trompet untuk memasukkan cairan ke tempat yang lebih kecil. Torong, kalau di sini apa? Corong. Ya. Nah pendidikan di keluarga itu harusnya seperti corong yang menghadap ke atas. Anak 0 sampai 6 tahun itu orang tua yang menentukan. Jadi salah kalau saudara anaknya masih di bawah 6 tahun, anak yang suruh milih. Ya. Di bawah 6 tahun tuh orang tua yang milih apa yang boleh, apa yang enggak boleh, apa yang jangan. Kita tegas, dispenser, no, enggak boleh, jangan pegang dispenser. Nah nanti setelah 6, 11, 12 ya, mulai SD SMP, baru anak itu partner. Nak, toka atau nyo, ini ada gini, sekolah di sana tuh seperti ini, yang di sini seperti ini, kamu nyaman yang mana? Nah itu usia diskusi saudara. Nanti kalau sudah SMA kuliah, itu harusnya kayak corong, dilepaskan. Ya, kalau Ki Hajar Dewantoro itu kan di depan memberi contoh. Nah itu 0 sampai 6 kita nyontoh, ini enggak boleh, ini harus. Tapi kalau sudah usia remaja, kita di tengah bersama mereka sebagai as a friend, sebagai teman. Ngobrolnya bukan kamu harus, tapi enaknya gimana ya, kita diskusi ngobrol yuk. Tapi kalau sudah SMA naik, kita di belakang, mereka biar jalan, kita ngawasi dari belakang. Nanti kalau butuh bantuan baru dipanggil orang tuanya. Tapi kita di Asia dan di Indonesia ini kebalik, torongnya dibalik. Waktu kecil dibebas-bebasin, mau pilih apa saja, mau beli mainan tiap hari, pilek minum es boleh, semua nggak diatur saudara. Nah ketika mulai SMP, SMA kita mulai bingung dan mulai diketahui, ini nggak boleh, keluar rumah nggak boleh, pergi sama teman nggak boleh. Wah ya berontak, karena terbalik saudara. Nah firman Tuhan ini menasihati. Kamu harus ngajar anakmu itu takut akan atau hormat akan orang tua dan takut akan Tuhan. Karena namanya anak itu kalau enggak diajar ya enggak bisa saudara. Itu semacam clay ya, malam. Saudara bentuk seperti apa, dia jadi seperti apa. Nah ini pentingnya orang tua kompak saudara. Ya. Suatu kali kakak rohani kami juga konselor main ke Jogja. Jadi kalau saya ke Jakarta saya nginep rumah dia, kalau dia ke Jakarta suami istri dia nginep rumah saya. Semalam nginep, besok paginya dia bilang, kamu ini enggak kompak sama istrimu. Wih, saya jujur marah loh saudara dikatai seperti itu. Kamu baru semalam tidur di rumah sudah ngomong kami suami istri yang enggak kompak, dari mana? Dari anakmu. Anakmu yang satu berkata, mamah boleh, satu berkata, papa enggak boleh. Anak kacau kalau orang tua tuh enggak kompak saudara. Dia pilek, lalu datang ke papahnya, pah itu ada es krim lewat, boleh enggak? Enggak boleh, kata dokter enggak boleh. Lari ke mamahnya, mah boleh enggak? Boleh, neng jangan bilang papa ya. Nah, buyar di situ saudara. Dia aturan dalam hidupnya tuh kacau, ada 2 standar. Makanya nanti kalau kerja kenapa ada korupsi dan lain sebagainya. Karena dia 2 standar saudara. Dari mana 2 standar? Orang tuanya 2 standar. Betul. Jadi suami istri itu harus kompak. Ya, harus jadi satu tim. Apa yang boleh, apa yang enggak. Nah akhirnya saya pikir benar juga ya perkataan mereka ini.
Akhirnya saya sama istri ngobrol, saudaraku. Dan mulai saat itu perkataan istri saya berubah. Anak saya boleh minta apa-apa, tapi dia selalu berkata, oke, kalau menurut mama oke sih. Tapi keputusan terakhir kita harus ngobrol sama papa. Kalau papa oke, kita jalan. Kalau papa nggak oke sekalipun menurut mama ini baik, kita nggak jalan. Kamu harus nurut sama papamu. Nah, anak-anak mulai tertib, saudara. Sekarang, dulu nomor 1 sama nomor 2 itu, sampai pusing saya, saudara. Tiap hari bertengkar terus. Ya sampai saya datang ke mama saya bersujud, karena waktu kecil saya tengkar terus sama adik saya, sampai mama saya, nanti lihat titenono anakmu gitu, saudara. Saya sampai sujud, mah kalau dulu ada salah maafkan aku, anakku kok jadi kayak gini. Tapi satu sisi yang lain, karena itu tadi orang tua tidak kompak, saudara. Tapi setelah sekarang orang tua kompak, mereka akur. Dulu yang diperdebatkan itu apa? Pendapat papa, adiknya pendapat mama. Tapi sekarang dua-duanya kompak. Karena orang tuanya kompak. Dan yang terakhir gini, ya, pelajaran terbaik itu jadi teladan, saudara. Saudara mau ngajari anak saat teduh. Pelajaran terbaik bukan, ayo saat teduh, awas kalau tidak saat teduh. Tapi Anda saat teduh. Mereka melihat, anak saya jam 3 lebih pagi dari saya, saudara. SMP ya, jam 3, kadang jam 4 sudah bangun saat teduh. Ya. Kadang tak tanya, kok enggak makan? Doa puasa, saudara. Nah, dari mana seperti itu? Lihat orang tuanya. Jadi pelajaran terbaik itu lihat orang tuanya. Nah, sekarang yang lebih serius. Besok dia jadi suami seperti apa? Lihat papanya. Besok dia ketika besar menikah jadi istri seperti apa? Lihat mamanya. Besok dia memperlakukan mertuanya seperti apa? Lihat mamanya memperlakukan mertuanya. Makanya keluarga itu penting. Nah, kalau saudara tidak berubah sekarang, kalau orang karismatik kadang berkata itu kutuk keturunan. Kalau Anda tidak mengubah pola ini sekarang, orang tua kita mungkin terlanjur ya, sudah terlambat gitu ya. Ya, mungkin mereka belum di dalam Tuhan. Tapi kita mau enggak bangkit jadi pahlawan? Oke, aku korban orang tuaku, tapi mulai angkatanku ke bawah. Aku mau jadi papa yang bangkit dan berperan. Aku mau jadi mama yang berbeda, enggak kayak mamaku. Aku mau jadi anak yang berbeda. Ketika Anda bangkit jadi pahlawan, sejarah keluarga Anda, pola keluarga Anda berubah. Nanti keluarga anak saudara, keluarga cucu saudara, polanya berbeda. Tapi berani enggak hari ini kita tampil beda? Banyakan orang berkata gini, lah orang tua aku kayak gitu, aku kayak gitu kok. Ya wajar toh. Tapi mulai hari ini mari kita berubah. Untuk keluarga yang lebih indah. Terakhir penutupnya gini. Tuhan itu berikan segalanya buat kita. Tuhan itu ada di dalam kita. Mana orang lain di luar sana yang Tuhannya ada di dalam dirinya. Bahkan Tuhan ada di tengah keluarga kita. Kurang apa sih untuk merubah keluarga kita? Kurangnya satu. Kita mau apa enggak? Saya akan tutup dengan ilustrasi, saudara. Kemarin kami seri khotbah namanya riset. Kalau handphone saudara terlalu penuh, lalu diservis, terlalu memorinya penuh, RAM-nya enggak cukup, apa yang tukang servis perintahkan? Pak, boleh di-reset enggak? Betul? Nah, ketika saudara beli handphone, itu belum ada aplikasi tambahan, adanya aplikasi yang dari pabriknya handphone. Tapi kadang kita tidak puas dengan aplikasi bawaan, kita tambah ini, kita tambah wallpaper, kita tambah itu, dan lain sebagainya. Akhirnya memori berapapun, ada yang memorinya sudah bergiga-gigabyte, tetap penuh foto dan video juga. Akhirnya handphone kita kepenuhan, saudara. Nah, pertanyaan saya, kalau handphone saudara error karena terlalu penuh atau terlalu banyak aplikasi tambahan yang pihak ketiga, crash. Pilih handphonenya diselamatkan atau pilih aplikasinya diselamatkan. Yang utama yang mana? Yang duluan ada handphonenya atau aplikasi tambahannya? Handphonenya. Nah, sama dengan pernikahan.
Dalam pernikahan, sebelum karir saudara tinggi, awal menikah masih sales, sekarang manajer. Tapi sejak jadi manajer, waktu sama keluarga mulai hilang. Saya tidak berkata saudara harus resign loh. Tapi kadang orang tuh lupa mana yang utama, mana yang tambahan. Mana yang awal, mana yang tambahan. Yang awal ada sebelum anak tuh suami dan istri. Kita tidak diberkati nikah di gereja sama anak kita. Kita diberkati nikah sama istri kita. Tapi berapa banyak saudara yang waktu ibu-ibu ngerawat anak itu tidak salah. Tapi saudara tidak punya waktu buat suami, anak terus. Yang suami hobi terus, yang suami pergi sama teman terus. Tidak punya waktu buat istri. Yang utama siapa? Yang pertama ada siapa? Terus datang ke konselor, ini sering saya alami. Datang ke konselor, Pak tolong keluarga kami. Disuruh lepas yang tambahan, disuruh ngurangi yang tambahan, gak mau saudara. Nah saya tanya, keluargamu mau pulih enggak? Justru kalau suami istri pulih, nanti pekerjaan saudara lebih indah. Nanti pelayanan saudara lebih indah. Tapi ayo berani di reset. Lakukan yang semula kau lakukan. Yang sudah lama enggak ngobrol berdua. Kadang anak titipkan dulu ke neneknya. Ayo kencan lagi sama istrinya. Ngobrol romantis. Doa bareng lagi. Yang sudah lama enggak nonton bareng cuma suami istri. Ayo lakukan itu lagi. Yang orang tua sudah lama enggak pergi sama anak. Ayo lakukan itu lagi. Nanti keluargamu jadi indah. Saya tidak berpanjang. Saya undang WL Singer maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan iman. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Mari bangkit berdiri. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari pujikan lagi. Oh, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Alami setiap waktu, keluargaku adalah surgamu. Musik dengan lembut. Saya mau berdoa buat saudara semua, pejam mata. Adakah yang hari-hari ini saudara ketika dengar firman ini, Bapak Ibu, anak-anak muda tahu ada yang harus dirubah. Ada yang harus dibenahi di keluarga. Tapi tantangan siang hari ini adalah, beranikah saudara bangkit jadi pahlawan? Anda mungkin berkata, Pak, tapi orang tua saya gak mau berubah. Tidak apa-apa, saudara bangkit dulu jadi pahlawan. Saudara jadi anak yang baik. Tuhan akan pakai engkau mengubah keluargamu. Mungkin ada yang berkata, tapi istri saya Pak, tapi suami saya gak mau berubah. Siang hari ini saudara bangkit dulu. Nanti Tuhan akan pakai engkau memulihkan keluargamu. Berapa banyak yang siang hari ini mau buka hati buat Tuhan. Berapa banyak yang perlu kasihnya dibaharui. Berapa banyak yang mau kembali berperan, tidak pasif, tidak hanya diam di keluarga. Berapa banyak yang mau berani membuat perubahan. Orang tua saya salah Pak, tapi mulai keluarga saya ke bawah, saya mau rubah Pak. Mari angkat tangan di tempat, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan lihat tangan-tangan tiap pribadi lepas pribadi yang berseru. Lihat hati-hati yang perlu dipenuhi kembali dengan kasih yang baru. Lihat Tuhan, hati-hati air mata yang menetes Tuhan.
karena rindu keluarganya dipulihkan. Mari Tuhan, jamah istri-istri kembali jadi penolong yang lembut, kembali menjadi istri dan mama yang luar biasa. Mari Tuhan, jamah suami-suami Tuhan, menjadi pembimbing, menjadi gembala buat keluarga, menjadi pemimpin yang tegas tapi penuh kasih Tuhan. Mari Tuhan, hati yang terluka saat ini pulihkan, hati yang sudah tawar dengan pernikahan, bahkan mungkin diam-diaman, mari Tuhan pulihkan Tuhan, sehingga keluarga kami kembali harmonis. Kami percaya ketika keluarga kami dipulihkan, pekerjaan kami, keuangan kami juga akan dipulihkan. Studi anak-anak kami juga akan dipulihkan. Pelayanan kami di gereja juga akan dipulihkan. Mari kerjakan ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Kau terlebih sanggup, kerjakan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Alami pemulihan. Alami pemulihan. Hari ini sudah dengar firman. Pulang dari tempat ini melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan beserta saudara. Pasti bisa. Ada kekuatan daripada Tuhan. Mari kita mau pujikan kembali. Jadikan Tuhan kepala. Taati Dia. Bila Tuhan menjadi kepala rumah, saya serahkan kepada Dia. Kiranya berkat-berkat-Mu ini benar-benar mengalir, tertanam di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami Tuhan Yesus. Berikan kerendahan hati, berikan kepada kami Tuhan, hati yang mau dirubahkan ya Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu tidak berhenti sampai di sini, tetapi firman bekerja dan terus bekerja Tuhan, mengerjakan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kiranya hamba-Mu ini Kau berkati juga Tuhan, menjadi hamba-Mu yang menyelamatkan banyak keluarga ya Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang perlu ditolong ya Tuhan Yesus, dan dipulihkan kehidupannya. Anak-anak Tuhan Yesus, oh banyak anak-anak yang jauh dari Engkau dan berjalan dengan pikirannya sendiri karena pengetahuan mereka jauh melebihi dari orang tuanya. Tuhan tolong Tuhan, kembalikan Tuhan Yesus untuk tahu Tuhan dan hormat kepada orang tua, karena berkat yang besar itu turun ya Tuhan Yesus melalui orang yang hormat pada orang tuanya. Firman-Mu mengatakan demikian Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Keadaan kami, rumah tangga kami menjadi sorga yang Tuhan turunkan dari sorga di tempat kediaman-Mu ada di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan tolong ya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit ini pulihkan dengan kuasa dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Jimmy buat pelayanan firman dan pemahaman firman yang sangat dalam sekali. Sehingga dalam 2 sesi ini kita sangat-sangat diberkati. Tuhan memberkati Pak. Ada beberapa penekanan warta yang perlu saya sampaikan saat siang hari ini. Yang pertama berkaitan tentang perubahan pembicara untuk retreat ya PWK Esther pada tanggal 28 sampai dengan 29 September. Yang semula akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Rusli. Ya karena pasca operasi akibat kecelakaan butuh pemulihan, kita terus doakan. Dan beliau sudah menyatakan tidak bisa melayani di retreat. Kemudian akan diganti Pastor Sivera Setiawanti dari GKI Husana Semarang. Doakan agar
pelaksanaan retreat BWK bisa berjalan baik, dan sekali lagi ada banyak wanita-wanita ya, yang muda, yang tua boleh diberkati dan makin dipulihkan Tuhan. Kemudian yang kedua, dukung juga dalam doa buat ulang tahun PRBK yang ke-44 tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September, ini hari Sabtu, pukul 18. Ya, biasanya dilakukan pukul 17 jam 5, tapi khusus untuk ulang tahun ini akan dilakukan pada pukul 18. Mohon putra-putri, Bapak Ibu Saudara bisa didorong untuk bisa mengikuti di acara ulang tahun PRBK pada tanggal 23 September nanti. Kemudian juga ada ralat untuk persekutuan doa malam, kalau Bapak Ibu terima di warta itu, ya baik di depan maupun elektronik itu. Untuk persekutuan doa malam itu bukan pukul 18, bukan pukul 6, tapi pukul 19 atau 7, ya, jam 7 malam, yang akan dilayani Pendeta Sugiharto dari GKMI Sola Gracia Semarang. Dipersilahkan Bapak Ibu bisa bergabung dalam persekutuan doa malam. Baik, kemudian berikutnya adalah untuk persekutuan wilayah Pendeta Elisa. Silahkan untuk grup Family Tengah 2, ya, silahkan bergabung pada hari Rabu 13 September pukul 18, ya, bertempat di Bapak Wisikyok atau Ibu Wiji yang beralamat di Gang Al-Asad, Candi Damai 1 nomor 12. Sekali lagi, grup Family Tengah 2 dipersilahkan untuk bisa bergabung pada hari Rabu nanti. Kemudian untuk persekutuan doa wilayah Pendeta Yonatan, hari dan tanggal yang sama, jam yang sama, akan dilaksanakan di rumah Bapak Ibu Oni Tamura, Jalan Kiai Haji Wahid Azim 432A. Silahkan untuk Kudus Kulon, ya, grup Kudus Kulon bisa bergabung di rumah Bapak Ibu Oni Tamura. Berikutnya, Saudara, berkaitan tentang katekisasi periode yang ketiga yang akan dilakukan pada tanggal 6 Desember, ini hari Rabu, ya. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengambil keputusan untuk masuk dalam sakramen baptisan air tanggal 6 Desember nanti untuk bisa mengikuti pelajaran katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 19 September dan hari Kamis 21 September di ruang serbaguna pada pukul 17 sampai pukul 18. Nah, berikutnya akan dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis pukul yang sama, jam yang sama. Silakan Bapak Ibu hadir di situ untuk bisa mengikuti dengan baik. Kemudian yang terakhir ada berita duka, ya, pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera di dalam Kristus, saudara kita seiman Bapak Hadi Sugiono atau Chan Hoki, ya, suami dari Ibu Susana atau Wi Hong Pian, dalam usia yang ke-73 tahun, meninggal pada hari Minggu dan sudah dikremasi pada hari Rabu. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan senantiasa. Itu beberapa penekanan warta yang perlu disampaikan. Baik, hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada boleh dipersilakan bangkit berdiri. Kesediaannya untuk bisa bangkit berdiri nanti
Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Oke, yang dari bawah tetap berdiri Tante ya, tetap berdiri. Oke, kita kasih aplaus. Baik. Ya, yang dari atas. Oke. Ya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang terakhir kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10 September sampai hari ini. Kalau ada boleh saudara berdiri, baik yang tercatat di warta ataupun yang tidak tercatat. Kalau hari ini saudara berulang tahun dari tanggal 4 sampai tanggal 10 September, boleh dipersilakan untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan doakan bersama-sama. Ada? Ya. Oke. Ayo silakan. Oke. Ketrik ya. Oke, Ketrik, ada Chris. Oke, siapa lagi? Baik, kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun ya. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur siang hari ini menjadi siang yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan ketika mereka melihat mereka ada sampai detik hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Banyak hal terjadi dalam sepanjang perjalanan hidup mereka, tapi di hari yang spesial ini, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan senantiasa Engkau limpahkan. Mari bawa saudara kami yang muda, yang tua sekalipun, makin memiliki pengalaman yang lebih dalam bersama dengan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kami tahu ada sisi-sisi di mana mereka tidak sanggup untuk melakukannya, menyelesaikannya. Tapi kami bersyukur di hari yang spesial ini, mereka boleh diingatkan kembali bahwa ada Yesus yang sanggup untuk menyelesaikan semua pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tidak terkecuali dalam seluruh aspek hidup mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, perjalanan studi kuliah mereka, Tuhan tetap beserta. Dan mereka bisa menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Mari Kau karuniakan kesehatan, karuniakan stamina yang prima. Engkau berikan umur panjang, kebahagiaan, kesuksesan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara kami yang berulang tahun. Baik yang ada di tempat ini, di gereja ini, ataupun mereka yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menyatakan kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah atas hidup mereka. Hal-hal yang tidak terjangkau oleh kami manusia. Tuhan, di hari yang spesial ini, Engkau yang akan menyatakan kehendak dan rencana-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudaraku semua. Berikutnya saya serahkan kepada Pak Minggus. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama di dalam ibadah yang kedua ini. Mari kita meneruskan ibadah kita selanjutnya dari hari Senin sampai Sabtu. Bawa keluarga kita kepada Kristus dan di dalam pembaharuan Roh Kudus. Dan kasih Bapa boleh semakin nyata oleh karena kita mengikuti kehendak-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa. Engkau menyampaikan banyak pesan melalui ibadah, melalui nyanyian,
melalui perjumpaan kami dengan sesama orang percaya, dan Tuhan melawat kami satu persatu. Kami membawa keluarga kami, Tuhan bentuk kami supaya boleh menyenangkan Tuhan. Pada siang hari ini juga kami bersyukur kepadamu bahwa kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang suci, kudus dan mulia. Dan kami juga yang sudah diberkati oleh Tuhan membawa persembahan. Baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan dalam kolekte. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, maupun persembahan dalam bentuk virtual. Tuhan, berkatilah anak-anakmu yang sudah memberi. Bukakanlah tingkap-tingkap langit. Kirimkanlah berkat kepada satu persatu orang yang sudah dengan penuh dengan sukacita karena berdasarkan kemurahan hati Tuhan dan memberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan berilah hikmat dan tanggung jawab untuk para majelis boleh menggunakannya dengan secara bertanggung jawab untuk melayani orang-orang yang miskin, yang kekurangan di dalam pelayanan diakonia, untuk memajukan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Tuhan berkati, biarlah gerakan-gerakan pelayanan ini boleh menjadi gerakan yang memberkati bagi kota Kudus dan sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Oleh karena pergumulan ekonomi, oleh karena ada pergumulan di tempat pekerjaan, di kantor maupun di pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tuhan memberikanlah hikmat, memberikan kuasa. Juga berkati jemaat yang bergumul dengan sakit, penyakit. Sembuhkanlah ya Tuhan, pulihkanlah. Dan kalau ada jemaat yang sedang bergumul dengan penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh, Tuhan berikanlah iman yang kuat supaya mereka terus menyaksikan kasih Tuhan melalui apa yang dialaminya. Terpujilah namamu, berkati kota Kudus juga, jadikan kota ini kota yang diproteksi oleh Tuhan. Dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari segala kekacauan sosial, dari bencana-bencana atau dari pandemi yang berbahaya. Kami berdoa supaya Engkau menjaga kota ini, melindungi, memberkati orang-orang yang ada di kota ini. Dan kota ini boleh menjadi kota yang penuh kedamaian, supaya Injil Tuhan boleh diberitakan di kota ini, supaya anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan di kota ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, jamalah bangsa ini, lawatlah bangsa ini, berkati ibu kota Nusantara, berkati supaya kerusuhan di Papua sana boleh diatasi dengan baik. Berilah keamanan dan kesejahteraan. Berkati presiden yang akan dipilih bersama dengan wakilnya. Kiranya pemimpin yang baru nanti, pemimpin yang sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk TPI, kami berdoa untuk TPI Blimbing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada majelis untuk bagaimana TPI ini boleh dilayani dengan baik. Berilah hikmat kepada para pemimpin rohaniawan majelis, gembala dan wakilnya. Tuhan tolong juga berkati TPI Nguntoronadi, Delta Sari, Kolombo, dan Ratawu. Di Ratawu secara khusus kami berdoa supaya di sana Injil Tuhan
bercahaya terang dan banyak orang boleh datang kepada Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.